Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha biniyatil futuh wal manu wal sukhata wa tanassu wa salhal jasad ruh wa ila harati nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad dan alihi wa sahbihi amma ba'du. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu di luar banyak yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, wabil khusus tentu saja seluruh atau ketua pengurus Masjid Jami Al-Inayah, Bapak Haji seperti tadi lupa lagi, Bapak Nata Kusuma, maaf, Pak Haji Kusuma, Bapak Ketua Masjid yang lainnya yang hadir cukup banyak pada pagi ini. Akhirnya Ustaz Dr. Naz Haji Madali, Ketua Kuliah Subuh pagi ini, Ahad pagi ini, juga sekretarisnya Ustaz Kiai Haji Hamzah Ahmad yang saya hormati, juga para kiai-kiai lainnya cukup banyak hadir. Bapak Kiai Haji Sulaiman Rahimin, Ketua Majelis Ulama Jagakarsa, ada Kiai Zumadi Hussein, Kiai Jenal Mustafa, ada Kiai Zulian, ya, akhirnya Kiai Bapak sesepuh kita, Bapak Haji Aryono, Bapak Haji Hasim, Bapak Haji Hasim juga, Bapak Haji Endang Bahrudin hadir, saya lihat semuanya hadir lengkap pagi hari ini. Kemudian ada juga agak istimewa buat saya, Bapak Ustadz Haji Abdul Majid. Ya, beliau walaupun dalam keadaan kurang sehat, sepertinya dari Beji, ya, hadir juga. Ini contoh buat kita, jadi yang kurang sehat aja hadir, bagaimana yang sehat berarti. Mudah-mudahan pelajaran yang jauh aja datang, apalagi yang insya Allah gitu, ya. Terima kasih Pak Haji Abdul Majid, bertemu lagi kita. Kayaknya tadi ini maulidan, ya, peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dibacakan rawi, dibacakan maulid tadi, Syimtud Durar, ya. Iya, mungkin nanti ada penceramah juga, saya yakin, yang dikhususkan untuk peringatan maulid ini. Saya beberapa menit aja, Bapak Saudara. Ini tentang salat duha sekarang, ya, asal syarat aja. Wa min dzalika bismillahirrahmanirrahim halaman 30. Wa min dzalika salatud duha wa hiya salatun mubarakatun katsiratun naf'i wa aktsaruha 8 raka'atin wa qila 12 wa qad warada wa aqalluha raka'atani wa afdalu awqatiha an tusalliya idha dhahan nahar wa madha qaribun min rubihi wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli selama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah
wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yuzihi min dzalika kullihi rak'atani yarka'uhuma min ad-duha fala lam yarid bi fadli hadhihi salati illa hadzal haditsu as-sahihu lakafa. Itu bahasanya salat duha ya. Tempo hari saya menjelaskan salat witir ya. Sekilas saja dulu, witir itu artinya ganjil ya. Ganjil tuh sunat muakkadah, hukumnya sunat sangat kuat ya. Tuh innallaha witrun yuhibbul witra fa'atiru ya ahlal Quran. Sesungguhnya Allah itu ganjil ya. Ganjil, Allah cinta yang ganjil. Maka witirlah, berbuat ganjilah wahai ahlul Quran. Kita kan ahlul Quran, orang beriman ya, tukang baca Al-Quran bapak-bapak ya. Jadi witir itu sunat muakkadah ya. Jadi kalau perintah Allah itu gini, ada yang fardu, ada yang wajib. Itu buat kita sama aja dah, fardu wajib nggak bikin susah. Kecuali dalam haji beda ya. Ada sunat muakkadah, sesudah wajib. Sunat muakkadah apanya? Sunat yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ada sunat tapi tidak pakai muakkadah. Kebab apa? Terkadang sewaktu-waktu Rasul tinggal, itu sunat, tidak muakkadah itu. Nah ada kerjaan gini ya, nih harus paham. Sunat di bawah sunat, karena ada dalilnya. Itu sunat juga, karena sunat itu banyak sebutannya. Ada nafilah, ada mustahab, ada mandub ya. Itu sunat semua. Tatawu, nafilah, mustahab, mandub, sunat dia juga. Artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggal apaan? Tidak dosa gitu. Dikerjakan dapat pahala, tapi kalau tinggal nggak dosa, nggak apa-apa, nggak dosa, cuman nggak dapat pahala gitu. Mending mana? Mana yang dikerjakan, mana yang tinggal? Mana yang dikerjakan dapat pahala. Ini banyak pendapat orang sunat, saya sunat nih ya. Kalau namanya tatawu itu atau mustahab itu boleh sekali orang ngerjain, tapi itu bagus itu ya. Ada yang dawam terus-terusan ya. Seperti begini, saya kasih contoh. Di Quran ada nggak perintah salawat? Ayat tadi itu ada nggak? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Saya melurusin bapak saudara. Sekarang salawat itu para ulama kita, para masyayikh kita sampai ribuan redaksinya salawat. Ada salawat ini, salawat ini, salawat ini. Bapak apa berapa salawat ya? Saya mau tanya dah. Ada salawat nariyah ada salawat munfarijah ada salawat tibil kulub ada ya, salawat fatih ada, salawat nuril anwar ada. Sekarang saya tanya, kalau gitu salawat itu banyak apa dikit? Nah sekarang gini, salawat asli Nabi mah ketika salat waktu duduk tasyahud itu asli itu. Allahumma sholli ala Sayyidina atau nggak pakai sini Muhammad wa ala ali kama sallaita ala itu ya. Sekarang kalau kita baca salawat yang tadi tuh
baca Allahumma sholli salatan kamilatan, Allahumma sholli nuril anwar arsalatin tibil qulub. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kan Nabi mah nyuruh itu. Ayo, Nabi kali kamu baca salatan kamilatan kagak? Allahumma sholli nuril anwar kagak? Cuman kalau kita baca itu salawat perbanyak, apalagi katanya salatan kamilatan tuh manjur banget. Boleh nggak? Apa sebabnya boleh? Sebab apapun redaksinya salawat, paham nih? Mau panjang ataupun pendek, bunyinya, kata-katanya, lafadznya, redaksinya, yang di dalamnya termasuk doa yang menyangkutkan Nabi kita Muhammad SAW, itu namanya kan salawat itu doa, benar nggak? Cuma menyebut Nabi, ya kan gitu. Itu hukumnya sunat, jangan dibilang bidah bang. Bilang bidah nggak? Wah, udah bilang bid'ah. Kalau orang udah bilang bid'ah itu namanya kesononya dolalah. Udah dolalah pinar aja neraka itu. Bukan itu maksudnya. Itu dalam kaidah usul fikih, saudara. Ma ya'malul insanu min nafsi, apa yang dikerjakan oleh seseorang asal ada dalilnya, kecuali bid'ah itu kalau nggak ada dalilnya. Sedang sholawat ada dalilnya nggak? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat dari Allah, rahmat. Nabi memang bilang Allahumma sholli, Tuhan maka nggak begitu, nggak bilang Allahumma sholli, Allah mah nggak berbilang gitu. Cuma dari kita iya. Makanya salawat itu biar paham, dari Allah itu rahmat. Kalau orang baca salawat kepada Nabi 1 kali, Allah memberikan rahmatnya 10. Kalau baca 10, rahmatnya 100. Baca 100, 1000 rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, para guru, para alimul ulama, para asatidzah yang sama kita muliakan, begitu banyak yang hadir. Kita doakan guru-guru kita semua, para asatidz, senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau senantiasa bermanfaat buat kita semua. Yang mulia guru kita yang baru saja menyampaikan banyak ilmu, saya yakin jika kita amalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, insyaallah bermanfaat buat kita semua. Ketua subuh gabungan beserta seluruh pengurus, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah yang insyaallah hadirnya kita, kumpulnya kita, salah satu melaksanakan kewajiban melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah sekaligus
pelaksanaan silaturahim ta'lim kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita Allah catat sebagai amaliyah ibadah kita dan menambah semangat ke depannya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, saya makmuman sama beliau guru kita. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan ada dua golongan manusia yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Apa gambarannya? Dua golongan manusia yang ketika minta kepada Allah, ada yang minta kebaikan dunianya saja dan ada yang minta kebaikan dunia dan akhirat. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada segolongan manusia yang pertama minta kepada Allah hanya kebaikan dunianya saja, tetapi untuk kebaikan di akhirat dia nggak pernah minta. Maka manusia, seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, Allah berikan dunianya masing-masing, rizkinya masing-masing, dan rizkinya pun berbeda-beda. Macan Allah kasih rezekinya kambing. Kambing dikasih rizkinya oleh Allah rumput. Kucing rizkinya tikus, tikus rizkinya cacing, cacing rizkinya tanah. Masing-masing Allah kasih dan beda-beda. Begitu juga makhluk manusia, kita semua Allah kasih rizkinya masing-masing dan beda-beda. RT rizkinya beda sama RW. Disebut ustadz, sama namanya ustadz, rizkinya juga beda-beda. Sahabat saya Ustadz Solmed, kalau ceramah Solmed, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau masuk TV baru assalamualaikumnya aja udah 8 juta. Padahal assalamualaikumnya Solmed kalau ditulis hurufnya sama assalamualaikumnya Haji Madani. Bener kan? Beda. Kiai Muammar qori internasional luar biasa, masih eksis sampai sekarang. Itu kalau baca Quran sekali baca Bismillahirrahmanirrahim 8 juta. Padahal bismillahnya Kiai Muammar kalau ditulis sama bismillahnya dukun urut. Nah, dukun urut bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim paling gede 200.000. Makanya dikasih rezekinya lain-lain. Saat dikasih rezekinya beda-beda, maka kita disuruh bersyukur. Emang udah jelas Allah turunkan dari atas langit ke muka bumi ini berupa air, maka tumbuh-tumbuhan tuh air doang turun hujan itu tumbuh macem-macem, pohon pisang, pohon rambutan, pohon mangga, air doang buat apa? Rizqol lakum, rizki buat kita semua. Tumbuh pohon pisang, pisang juga namanya sama beda-beda bang. Ada pisang raja, pisang Ambon, pisang Lampung, biar kecil manis tuh. Man kalau kori jangan baca itu, jangan makan itu, ntar serak. Ada pisang angleng tuh kalau waktu hajatan digantung di tenda, yang kita putus susah banget putusnya.
kalau agak pakai pisau susah itu, ngelawan diputus. Sama pisang namanya membeda-beda. Dari atas langit turun air ke bumi, tumbuh pohon rambutan. Rambutan namanya sama, beda-beda jenisnya. Ada cilebak yang kalau lagi musim 5.000 3 ikat. Ada cipelat yang palanya botak. Cilebak mau banyak di bulunya, kalau cipelat botak mahal, bisa 10.000 seikat, mahal itu. Makanya mahalan botak, gondrong mah murah. Apalagi kribo, murah kribo. Yang botak rada mahal, botak mahal, kribo murah. Kribo yang rambutnya kayak sarang tawon tuh, dikasih oleh Allah rezekinya beda-beda buat kita. Maka ini hari kita yang berkumpul pagi ini di Masjid Jami Al Inayah, kita lagi memanjatkan doa yang kedua. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita pengen mendapatkan kebaikan dunia dan pengen meraih kebaikan di akhirat. Maka beruntung yang pagi ini kumpul kita ngaji, mendengarkan kajian sesuai tema kita dari Sekjen Subuh Gabungan Guru Haji Ahmad Hamzah. Apa temanya? Semangat berbagi, apa? Buat semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah. 2021 udah lewat, masuk 2022. Maka yang kita lakukan apa? 2 cara mendekatkan diri kepada Allah. Pertama bertasyakur, dan yang kedua bertafakur. Pertama bersyukur, Allah kasih nikmat kesempatan buat kita di 2022. Habis 2022, 2023, 2024 dapat presiden baru. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita bersyukur kepada Allah hari ini masih diberikan kesempatan. Kenapa? Salah satu kata Rasulullah yang menyebabkan hati manusia itu rusak, beliau Rasul bilang, takuluna rizqallah wala tashkurun. Engkau makan rizki dari Allah tapi kita kurang mensyukurinya. Maka kita bersyukur. Maka sebab-sebab hati kita rusak, kurang syukur, timbul penyakit hati namanya degig, ngurad, hati beruit, godog, tukang nyinyir mulu, tukang bully mulu kerjaannya. Nih, syukur kepada Allah dalam artian apa? Bersyukur, kita buktikan syukur kita. 2022 ini harus lebih baik dari 2021. Meningkatkan ibadah, semangat kita. Tadi kita udah dengar guru kita. Ini kita pagi-pagi otak belum ada pikiran lain-lain, Bang. Dimasukin ilmu sama guru kita, adem rasanya. Makanya perlunya ngaji begitu. Beliau udah sampein tadi, sekarang banyak orang yang nggak paham hukum bicara hukum. Dikit-dikit ngomonginnya bid'ah mulu. Saya bilang kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam di Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Di zaman dulu para wali belum ada yang namanya pengukur waktu, belum ada yang namanya jam. Makanya dikatain bedug bid'ah. Saya kesian banget sama bedug. Lah bedug kagak salah apa-apa. Bedug itu bukan tanda panggilan sholat, tapi apa? Tanda waktu masuk sholat. Zaman dulu, zaman wali belum ada, itu namanya budaya, belum ada yang namanya jam. Makanya dikasih waktu maghrib, tak 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 dung 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 3 rakaat maghrib tuh ketokannya 3 dung 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 dung. Udah jadi kesono-sono ya.
Nah, Bang Haji Madani yang mulai nah. Tuh. 3. Tuh, kalau dikatain bid'ah ini budaya, semuanya dibilang bid'ah. Makanya kita kan udah disuruh menabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Itu jelas kita disebut ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah pengikut sunnahnya Nabi, wal jamaah pengikut sunnah para sahabat Nabi. Mana contohnya? Satu contoh, azan Jumat zaman Rasulullah sekali, di zaman Sayyidina Utsman 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena zaman Sayyidina Utsman umat Islam sudah maju, ekonomi udah mantap, orang banyak usaha, banyak dagang. Maka azan pertama itu bukan azan Jumat, itu azan peringatan. Nah, azan kedua baru azan Jumat. Maka azan yang kedua jangan panjang lagi. Azan pertama panjang, azan kedua panjang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis waktu khutbah. Benar Bang, kenapa? Orang udah kumpul di masjid semua, maka adzan kedua pendek aja udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak tuh, ikuti zaman Nabi, ikuti zaman sahabat Nabi. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau semua dibilang bid'ah, udah loh, kita miskin sama budaya. Handphone bukannya agama tapi budaya, motor bukan agama tapi budaya. Kalau semua dibilang bid'ah, jangan pakai HP, udah. Balik ke zaman dulu, ambil kaleng susu, ikat sama benang. Alo-alo sampai budek kita di situ Bang. Tuh. Punya motor jual, ganti monta. Udah kemana-mana naik onta aja. Ke mall naik onta. Pergi haji dia naik pesawat, jangan naik onta, nguyur laut, habis digariskan hiu dulu. PA semua. Nih, bener Bang. Mereka ngata-ngata begitu, artinya apa? Iyo kita ngaji, kita kumpul tahu ilmu, bertanya sama guru. Buat apa? Buat semangat kita ibadah. Kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu buktiin. Siapa orang yang gak bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia gak bersyukur kepada manusia. Hari ini kita kumpul bersilaturahim. Coba kalau ada pengajian, jarang kumpul kita Bang. Bener. Untung ada pengajian, kita kumpul ngaji, ketemu sama guru. Masya Allah, guru-guru kita luar biasa nih Bang. Masya Allah, nih guru bakal nolongin kita. Almar'u ma'aman ahabba. Kita dikumpulin bersama orang yang kita demenin. Ada jelas hadisnya. Kita kumpul sama guru kita, ntar di akhirat kumpul bareng sama guru. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa? Ayo dah. Guru dipanggil duluan nih sama malaikat. Guru cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Tadi malaikat, murid saya belum nyampe dari Cipedak. Udah kali duluan no ke surga, kata malaikat. Diimpleng sama guru, dilongok, agak ada di surga Bang. Ya Allah, guru sampai nyari-nyari ke surga. Protes sama malaikat. Malaikat, mana murid saya? Katanya udah masuk surga. Saya lihat gak ada di surga. Waduh, maafin guru, tempat cuma 2, kalau nggak surga neraka. Coba lu cek sana, murid di neraka kali mampir. Guru bela-belain Bang ke neraka, sampai depan pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Nah, dia kenal sama gurunya, gurunya dia nggak kenal, udah pada angus. Bagaimana ngenalinnya? Ya elah guru masih penasaran aja, sayang sama murid, dikorek-korek, dicoker-coker, dikenalin lah, lu roh, lu mat, lu di sini ngapain di sini mat? Ya mat, lu kan ngaji sama gua mat. Ngaji mengaji guru, pulang ngaji guru saya ngomong-ngomongin mulu, nyakut tuh macam-macam. Munkar nakir, marrobuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Itu orang yang ditanya kagak nyaut-nyaut Bang, malaikat tapi pegel. Laporan kepada Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah, saya tanya kagak nyaut-nyaut. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Itu periksa. Diperiksa sama malaikat, waduh domisilinya ini nih Cempedak Buatesan, Ciganjur. Oh iya, periksa masih hidupnya bagaimana? Ternyata diperiksa ini orang masih hidupnya Bang. Ya Allah, ngajinya getol banget, gurunya belum datang dia datang duluan, temennya belum nyampe dia nyampe duluan, speaker belum dihidupin, mic belum dicolok dia siapin semua fasilitas pengajian. Ngajinya rajin banget, dari muda sampai tua ngaji ngintil sama guru-guru. Cuman satu, ngapa? Diajarin nama gurunya kagak paham-paham.
ngajinya getol, diajarin ngaji kagak paham-paham. Orang yang model begitu kata Allah, malaikat munkar nakir, lu jangan tanya. Yang model begitu dapat dispensasi dari Allah, dapat muktafar, keringanan, dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur, tibang gara-gara ngajinya getol doang. Mai datang aja udah bang, bisa kayak kagak datang aja udah, kita kumpul ngaji, bawa kitab, guru bawa kitab, ngikutin guru, tabarukan, bawa aja. Guru kebet, masa guru udah kebet bisa tutup aja, kebet tuh, guru tutup baru tutup, jangan guru udah tutup masih kita kebet aja. Temennya oleh halaman berapa bang? Boleh kebet doang. Gua kira bisa lu, ini tadi tatak tutup datang begitu doang. Masya Allah, jiping ngaji kuping, ini kita kan ngaji kuping tadi, jiping ngaji kuping enak dengerin. Iya ya, minimal nyangkut dikit. Kenapa? Buat semangat ibadah. Tadi dibahas tentang sholat duha, sholat isyraq, sholat sunnah semua diajarin. Masya Allah, ini yang jarang kita lakuin. Makanya kita beruntung bang, hari ini kita bersyukur, buktiin syukur kita buat ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kehidupan di dunia kita disuruh apa? Mencari ilmu buat ibadah. Nyari ilmu gak ada batas waktunya. Kita ngaji dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi habis sudah, sermujur ngalor sama ambil di bedong udah. Iya bang, sempatkan waktu, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Nyari waktu luang ribet kita, emang orang sibuk semua, bener bang. Luangkan waktu berarti kita niat. Godaan rada gede, tantangan emang berat, wajar. Kenapa? Karena orang setan itu masya Allah repot bang. Kalau kita mau berbuat baik udah paling repot dia. Mau ngaji rapi udah, mau keluar rumah gerimis. Itu bukan orang yang keluar, tangannya yang keluar rumah, ya gerimis, ngomong dalam hati gerimis, tadi mau ngaji ntar juga gede manjur banget. Ada aja, iya ngaji Masya Allah, sekali ngaji, 2 kali ngaji, 3 kali ngundang, ada maunya ngaji besok gue mau, ya lah besok hajatan, udah gak ngaji lagi. Banyak yang model begitu bang, di kampung saya begitu. Iya, ini bocah ngaji sekali, 2 kali ngaji, 3 kali yang ngundang. Ngomong-ngomong ngundang ini guru. Iya elah ya Allah. Nih orang ngaji insya Allah aman. Ilmu ada, ibadah bener. Artinya kalau ibadah jadi bener, insya Allah aman. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Yang kedua yang kita laksanakan apa? Bertafakur, berintrospeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Artinya apa? Ini kita 2022 bertafakur. Ya Allah, umur nambah, hakikatnya kurang. Nambah bilangannya, yang tadinya 30 tahun naik 40 tahun, 31 naik lagi, nambah jumlahnya, nambah hakikatnya kurang. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa, mata yang tadinya awas sudah lamur, pandangan udah kabur, gigi udah pada gugur, kulit udah lentur, ngomong udah ngelantur, pikun, makan cuma bisa mau bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam bubur. Maka kita kepengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Seseorang yang lagi datang nuntut ilmu, duduk di pengajian, dia niat nuntut ilmu, nyari sama gurunya, tahu-tahu tiba-tiba malaikat Israel nyatet, udah waktunya cabut-cabut, kerekek. Orang yang sudah niat menuntut ilmu, kumpul di pengajian, itu udah tergolong orang yang husnul khotimah. Makanya kita sering-sering kumpul begini bang. Ini introspeksi buat kita sejauh mana. Karena emang ibadah yang kita laksanakan, dunia tempat kita tinggal ini cuma tempat transit. Terminal, orang kalau lagi transit di halte enggak lama bang, transit mah yang namanya transit.
Enggak lama. Makanya orang yang lagi ngerantau harus siap pulang. Ini kita lagi pada ngerantau. Apa bang? Habis baterai? Oh, foto dilaporin nih ya. Foto nih dilaporin nih, ini orang aneh katanya. Ya makasih. Hah? Oh action ayo. Ya kirim bang sono kemana kek? Iya, ini orang aneh katanya ngomong ini gitu ya. Apa banyak kuat Intel sekarang? Jejak digital kita itu nggak pernah hilang, udah ada semua, kita ngomong pasti direkam bang. Mantepin aja, biarin. Iya, iya aus nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 212. Bentar lagi deh bang. Sarapan lu nyarap ini. Lu paling getol, nggak ada penceramah penginep-nginep. Nginep saya dari jam 11 ngaji. Lu ceramah terpanjang sedunia ini. Ya Allah. Kita bertafakur, introspeksi, kata Allah, dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Main apa juga lagi main dibatasin waktu. Main bola ada batas waktunya, ada bang, 45 kali 2. Kalau gol kita banyak berarti poin banyak. Poin banyak jadi pemenang. Kita udah ngarepin final Indonesia Thailand. Udah bangga banget kita sama si Arhan, udah bangga banget itu sama Fahrudin, udah bangga kita. Wah masuk nih, tir-tiran bang melawan Singapura. Akhirnya bisa masuk tuh. Leg pertama tuh hajar 4-0, sial dangkalan. Ngarepin leg kedua nih, ya Allah menang juga sih 2-2, alhamdulillah ya. Jadi runner up, emang udah kagak bakal bisa. Susah emang, udah ditulis di Quran. Lah pasukan gajah hanya bisa dikalahkan dengan pasukan burung ababil. Ya Allah. Itu para pemain bola tahu waktu dibatasin. Yang namanya Cristiano Ronaldo, kenal kan? Mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7, pindah ke Juventus, pindah lagi sekarang ke MU. Lah hafal bang? Yang punya ciri khas tendangan bengkok pisang. Dapat umpan dari Karim Benzema, langsung ditendang, cakep itu tendangannya. Enggak mencong masuk gol, cakep. Tuh. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi yang sekarang di PSG. Lama dia Barcelona, nomor punggung 10. Kenal kan bang ya? Iya. Charles Puyol, mantan pemain Barcelona juga yang nomor 5. Rambutnya keriting, kayak Beri Prima mukanya. Allah nyerang ke depan, dapat umpan dari Iniesta, langsung disundul, gol, cakep palanya itu dia, ngepeang. Itu pemain bola tahu semua bang. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, ya enggak, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Gareth Bale, semua, Neymar JR, tahu waktu dibatasin dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawannya. Gol banyak, poin banyak, jadi pemenang. Pemenang dikasih piala. Sama kita semua hidup dibatasin waktu, maka cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Artinya apa? Cari taktik buat ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh, ngumpulin amal baik. Tuh. Yang namanya main kudu ikutin aturan main. Kita aturan mainnya ada jelas, agama yang ikut aturan main kita, ada yang ngatur semua hukum Allah. Main ada yang ngawasin, ada siapa? Wasit. Jalannya pertandingan wasit yang ngawasin. Sama kita hidup di dunia, ada yang ngawasin, CCTV-nya Allah, Raqib Atid yang ngawasin bang. Pertandingan diawasin wasit. Makanya wasit itu asal kata dari bahasa Arab, wasato, artinya tengah-tengah. Wasit tengah-tengah, enggak boleh mihak ke sono, enggak boleh mihak ke sono. Namanya wasit, tengah-tengah. Siapa wasit? Hakim wasit, polisi wasit, TNI wasit. Wasit tengah-tengah, jangan belain yang ono mulu. Gak. Jadi wasit, ingat ente wasit. Wasit tengah-tengah. Yang salah biang salah ya. Ini mau ngajarin ini. Iya wasit. Bikin pelanggaran wasit marah dong, prit, kartu kuning, peringatan buat kita. Lu main jangan begitu. Gimana sih, harus ikut aturan main dong. Kasih kartu kuning, peringatan. Peringatan kita juga ada bang, sering dikasih peringatan. Maren Lindu
Orang kampung ngomong lindu, 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 keluar semua. Lo kencang banget itu. 6,7 Banten deket banget bang, berasa ke Jakarta. Kalau Bekasi berasa goyang semua, orang bunting sampai berapa keluar. Kalau ada lindu keluar dia tuh. Kalau nggak disuruh masuk ke kolong balik itu orang bunting. Emang orang dulu begitu. Tuh. Kasih peringatan melalui makhluk Allah yang lain. Bumi makhluk, angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, semuanya makhluk. Makhluk tunduk sama Sang Khalik. Kata Allah gunung batuk, batuklah gunung. Allah yang mau batuk tuh gunung. Semeru udah muntah. Anak Krakatau meriang. Merapi udah muntah. Anak Krakatau ampek barang. Gunung demo. Kalau kita demo polisi yang nanganin, dah kalau gunung demo siapa yang ngademin? Mbah Marijan. Udah kagak ada, udah ketemu dalam kubur dia sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman di sana. Ada Mbah Surip ya. Gunung demo. Tuh. Air datang yang banyak, banjir, banjir bandang. Ya Allah, rob, buang pinggir laut, kampung saya naik itu air. Masuk ke kampung, dua Allah air, bye-bye sama air. Kecil jadi teman, besar jadi lawan, bye-bye sama air. Bini kita aja kena air gendut, dan macam-macam sama air. Ya Allah. Saya pernah bang ngisi pas lembangan Kali Ciliwung ngomong, saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu Jakarta nggak bakal kebanjiran kalau kita rajin istighfar. Nenek-nenek nyetuk di belakang, Ustaz tetap aja dapat kiriman dari Bogor, begitu kata nenek. Saya bilang jangan salahin orang Bogor semenuhnya, nih salahin orang Jakarta. Orang Jakarta Pak Ustaz itu kalau malam minggu aja pada ke puncak, aja pada ngairin, lalu dikirim lagi tuh air dari Bogor. Macam-macam sama air ngaji. Kencang, gunung batuk bang, angin muter yang kencang, ya Allah puting beliung bang, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan, ada beliungnya ini yang bahaya. Tuh, masya Allah. Teguran, peringatan, jangan sampai kita main begitu yang benar. Jangan sampai lagi enak-enak main kasih kartu merah bang, bikin pelanggaran mulu, prit, kartu merah, diusir dari tengah lapangan. Belum sempet ngegolin udah diusir, artinya belum sempet ngaji mati. Berani banget. Maka orang mati disebut telah berpulang ke rahmatullah, telah pulang ke rahmatullah. Itu kan kata siapa mati? Kata kita yang hidup, yang lagi ngalamin mah pulang. Ngomongin pulang enak, ngomong pulang haji enak lah, ngomongin pulang. Asal udah tua puada juga udah kebayang itu genteng rumah kita. Lama kita kangen sama saudara, dijemput kita pulang di bandara. Wah, papa kayak bos banyak yang jemput. Nyampe rumah digelarin ambal, udah pakein kasur, udah nganten. Duduk depan rumah cerita Mekah dari pagi sampai sore sampai lepas sembahyang. Pulang haji. Ke Allah. Pulang sekolah enak. Dulu zaman kita kecil ada guru yang galak banget, pelajaran kita kagak demen. Diumumin kepala sekolah, anak-anak gurunya kagak datang boleh pulang. Girang, lompat kita di atas meja, manggul kempek, ya. Hore, pulang, girang. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Pulang mudik enak, lebaran pada mudik. Mudik dilarang kemarin, 2 tahun nggak boleh. Kalau pulang kampung boleh. Pulang orang enak. Setelah kita acara di subuh nih, subuh gabungan di Al Inayah, kita semua pulang bang. Pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak, enak lah. Bawa besek. Ada besek ya? Setelah kita tinggal di dunia, kita semua bakal pulang bang. Pulang kemana? Ke rahmatullah. Enak gak? Nah lu main kata enak, takut besok. Ini lempengan ini ngomong pulang rada berat nih. Kenapa rada berat? Masih nyangket di hati bang. Kenapa nyangket? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Makanya orang mati bukan bawa amal, tapi diikutin amal. Kalau bawa amal mah enak bang, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Itu kalau bawa. Tapi hadisnya apa? Yutsba'ul mayyitu, orang mati diikutin amalnya.
Artinya kalau diikutin, yang jelek ngikut, yang bagus bakal ngikut. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, kita bertafakur, introspeksi bang, masya Allah. Masuk ke dalam kubur ditanya munkar nakir juga kagak serem-serem bang, kurang air mukanya. Orang yang berbuat amal soleh, suka ngaji, subuh gabungan kemana aja nyampe dia, asal ketemu dia lagi, masya Allah rajin banget. Masuk ke dalam kubur munkar nakir senyum, nanya, ngajak kongko dalam kubur bang, bukan nakir mah. Lu nyampe ji tuh ngopi ya, ngopi dia aja tawarin kita, ngajak kongko. Gimana Ciganjur masih PPKM? Enggak jadi PPKM. Kalau lebaran Idul Fitri Idul Adha tuh dipanjangin PPKM, giliran Natal sama tahun baru batal kagak jadi. Ji, gue mau nanya melu, nanya apa nih ya? Lu jawab ya nih, kata nakir memungkar nih. Marobuka, siapa Tuhan kamu? Itu ya. Jawab orang yang berbuat amal soleh, cakep amalannya. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu gampang banget Ji. Dah gua kagak mau dah nanya lagi. Merah bukan nakir bang, merah dia pergi mantong tuh, datang orang perempuan deketin. Nah ini perempuan cakep amat, bingung kita. Tinggi putih, bawa tangannya bekuk batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget. Leher soang, gua bisa nyium muter, cakep pokoknya dia. Biji matanya gede kagak, kecil kagak biji matanya. Bibirnya ada 5, di belah 4. Kalau di belah 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Masa bidadari doer? Enggak enak liatnya. Doa nanya kita, man anta lam arafi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakap anda di dunia? Orang itu yang jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah, maka kubur kita bisa jadi raudhah min riyadil jannah. Tapi sebaliknya yang gak ibadah, yang gak pernah berbuat amal soleh, rumahnya banyak, duitnya banyak, harta banyak, pelit medit, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama anak yatim kejamnya 17 setan, sabar malam kerjanya nyekek botol mulu, itu botol lehernya kecil. Kenapa? Karena dicekekin mulu sama dia tiap hari. Gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, sama ulama zolim yang model begitu masuk dalam kubur, munkar nakir paling getap bang, udah nungguin depan pintu kubur. Emang gue lagi tungguin lu, kata nakir, siapa lu tungguin? Ini kar dia, emang gue lagi tungguin, nyampe juga lu. Wah, ini kir dia. Lu coba kir nanya, siap kar? Maro buka, kagak nyaut bang, diem aja melepek. Ngapa itu dia kir? Ditanya kagak nyaut, budek kali. Tanya lagi kar, gantian, tanya mungkar, maro buka, kagak nyaut, diem aja. Nah bagi tugas dah kalau begini, lu pergi seorang ngambil pentungan tuh. Oke lah kalau begitu gua OTW. Wah nakir ngambil pentungan, OTW pentungan malaikat bang, digotong sama manusia sedunia kagak bakal keangkat. Gua saking beratnya pentungan, ditanya kagak nyaut, gedikar, gua dikir, sikat, gua hajar menakir, jower, langsung sendi-sendinya mental, kulitnya copot, tulangnya mental. Baru dia teriak, apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia ngapa bentar aja, bentar. Saya mau sembahyang, saya mau ngaji, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Ini masya Allah luar biasa kita bang, kita bertafakur, introspeksi sudah jauh mana. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitung diri kita sebelum dihitung ntar sama Allah. Artinya apa? Ada kehidupan setelah kita mati, ada kehidupan setelah mati, ada hidup setelah mati, ada akhirat sesudah dunia. Maka ini kita bertafakur, kita bertasyakur. Mudah-mudahan dua ini kita laksanakan, mengisi kegiatan di tahun baru, di bulan baru, dan insya Allah dalam hitungan 80 hari kurang kita akan menyambut Ramadan. Maka persiapkan diri kita, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal berkah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Dan mudah-mudahan udah nggak ada level-levelan lagi ya bang ya. Dan ini udah jangan pakai di berita-beritain lagi, udah jangan pakai level-level lagi, capek kita sama level ya. Level 2, 3, ya Allah lewat 2 aja pedes. Level 2 itu kalau ayam geprek aja udah pedes banget itu. Dah mudah-mudahan kita semua sehat, guru-guru kita pada sehat, dan mudah-mudahan kita istiqomah ya.
Islam dijaga, NKRI kita dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita istiqomah di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan subuh gabungan ini, begitu banyak manfaatnya buat kita, dan insya Allah saya yakin yang kita laksanakan, kita lakukan, taqarrub kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah menghasilkan Allah ridho buat kita lillah wa fillah, sehingga mendapat mardotillah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dah ini aja, udah jam 7 kurang. Dah ntar doa 5 menit, nggak lama, langsung doa sarapan, doa makan. Ini aja dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Bisa ketemu lagi di waktu dan kesempatan. Terima kasih Bang Haji Madani, makasih Bu Guru Hamzah, makasih Guru Sule, Kinjum, semuanya yang hadir semua. Guru ya, ya guru-guru semua, kebanyakan guru. Ntar belakang Bang, ya pokoknya Abang kalau ke belakang terkesandung Kiai. Dan ini aja dari saya. Mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.